Hello guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, hari yang kita tunggu-tunggu telah datang. Sore hari nanti kita akan melihat pemilihan umum Presiden Amerika Serikat akan dilaksanakan. Dan ini bisa jadi merupakan salah satu pemilu AS atau Amerika Serikat yang paling penting sepanjang sejarah Bitcoin. Dikarenakan kita tahu bahwa Bitcoin dan juga cryptocurrency telah menjadi bahan perbincangan teman-teman, tidak terkecuali ketika kampanye presiden sedang berlangsung. Nah, kita bakalan bahas di video hari ini kira-kira apa yang bisa kita expect berikutnya in terms of price action dan juga beberapa data di belakang layar yang sedikit banyak bisa menjelaskan kenapa kita melihat pergerakan Bitcoin selama beberapa hari terakhir cenderung mengalami pelemahan. Jadi stay tune terus sampai akhir video. Nah, sekarang kita bakalan mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap kripto berada di angka 2,23 triliun dolar atau turun sekitar 0,92%. Nah, di top 10 coin sendiri kita juga melihat keadaannya dominan berwarna merah. Penurunannya ranging antara 0, sekian persen hingga kurang lebih 5%. Dan yang menjadi top performer hari ini adalah Dogecoin dengan kenaikan 6,81% ke harga 0,1619 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, yang pertama teman-teman, perlu kita ketahui bahwa penurunan yang terjadi di Bitcoin juga tidak terlepas dari apa yang terjadi di spot Bitcoin ETF. Kalau misalnya diperhatikan data terakhir yang muncul teman-teman, walaupun BlackRock masih tetap melakukan pembelian sebesar 569 Bitcoin, tetapi di sisi yang lain kita melihat ada penjualan dari Fidelity yang angkanya cukup besar, yaitu 2.500 Bitcoin, dan juga ARK Invest itu menjual sebesar 2.030 Bitcoin. Jadi secara net teman-teman kita melihat kemarin itu US ETF menjual kurang lebih 7.376 Bitcoin. Dan ini merupakan sell-off yang paling besar kedua sepanjang sejarah spot Bitcoin ETF. Dan tentunya ada hal yang mungkin bisa menjelaskan kenapa kita melihat ada penjualan yang cukup besar terjadi di sini. Nah, menurut Thomas di sini, dan saya pribadi juga cukup setuju dengan apa yang dia sampaikan, bahwa kemungkinan besar yang kita lihat terjadi di sini adalah para investor mencoba untuk mengurangi resiko dari portofolio mereka dengan mengurangi exposure. Jadi mereka mengurangi sebagian portofolio mereka untuk sembari menunggu hasil pemilu Amerika Serikat nanti. Jadi kita tahu teman-teman bahwa ketika ada event sebesar pemilu di AS terjadi, maka beberapa waktu sebelumnya bisa kita kategorikan sebagai waktu yang uncertain gitu ya, atau terjadi yang namanya uncertainty, ketidakpastian. Siapa yang bakal menjadi pemenangnya, apa kemudian kebijakan yang bakalan dilakukan, semuanya masih mungkin simpang siur gitu kan. Dan itu adalah satu hal yang mungkin tidak disukai oleh para investor. Makanya sering disebutkan kalau misalnya market koreksi itu biasanya disebabkan oleh FUD. FUD itu singkatan dari Fear, Uncertainty, and Doubt, gitu kan? Nah, ini adalah kategori uncertainty, teman-teman, ketidakpastian. Siapa yang bakal menjadi pemenang, itu yang kemudian membuat para investor start untuk de-risking, atau mengurangi resiko portofolio mereka dengan mengurangi exposure. Nah, hal ini, teman-teman, kemungkinan akan kembali berubah ketika nanti pemilu AS telah selesai. Kita sudah tahu dengan pasti siapa yang menjadi pemenang, dan kalau misalnya itu sudah terjadi, maka investor sudah akan tahu gitu ya apa yang harus dilakukan berikutnya. Misalnya Kamala Harris yang menjadi pemenang,
maka misalnya dia mau menjual sebagian besar kripto dia mungkin. Atau misalnya Donald Trump yang menjadi pemenang, mereka akan kembali masuk ke market, terutama mungkin market cryptocurrency. Karena kita tahu bahwa Donald Trump secara terang-terangan itu pro terhadap kripto. Maka dari itu teman-teman, kita harapkan ya bahwa memang yang menjadi pemenang nantinya adalah Donald Trump. Yang berikutnya teman-teman, walaupun kita terus melihat terjadi koreksi selama beberapa hari terakhir, bisa dikatakan sudah kurang lebih 5-6 hari terakhir kita cenderung terus mendapatkan koreksi ya di Bitcoin. Tetapi di sisi yang lain kita terus melihat akumulasi atau pembelian itu terus terjadi. Dan sebenarnya kita harus tahu demand itu tidak hanya datang dari spot Bitcoin ETF teman-teman, tapi whales di luar sana itu juga cukup banyak yang tidak membeli melalui ETF. Dan ada 5 whales, teman-teman, yang terindikasi di sini melakukan pembelian sebesar 2.780 Bitcoin atau kurang lebih 192 juta dolar sejak tanggal 1 November kemarin. Jadi sembari orang-orang yang lain mungkin panik melihat Bitcoin terus terkoreksi, tapi uang-uang besar, para whales, itu justru terus melakukan akumulasi. Karena mereka mungkin tahu ya bahwa Bitcoin di harga sekarang, baik kalian membelinya di angka 69.000, belinya di 60.000, 50.000 atau 40.000, kalau misalnya kalian mempunyai time frame yang cukup panjang, harusnya itu tidak akan bermasalah. It doesn't matter kalian mau belinya di angka 70, 60 atau 50. Karena pada akhirnya yang perlu kalian tahu hanya adalah apakah beberapa tahun dari sekarang harga Bitcoin itu bakalan lebih tinggi daripada apa yang kita lihat hari ini? Kalau jawabannya iya, maka harusnya harga Bitcoin sekarang pun masih merupakan harga yang cukup baik untuk dibeli, kan gitu. Sama seperti kalau misalnya teman-teman membeli saham BCA misalnya, ya kan? Saham BCA terus membentuk high yang baru atau cenderung terus membentuk all-time high. Nah, kenapa masih banyak orang yang kemudian tertarik untuk membeli BCA, gitu kan? Ya dikarenakan mereka tahu biasanya BCA memang dari tahun ke tahun cenderung mengalami kenaikan harganya. Artinya kalau saya beli di all-time high sekarang, oke, dan saya tahu nanti BBCA masih akan membentuk all-time high yang baru lagi selama 4-5 tahun ke depan, maka investasi yang saya lakukan sekarang harusnya bakalan fine-fine saja. Atau kalian membeli saham Tesla misalnya. Bitcoin juga sama. Kalau misalnya kalian merasa 5-6 tahun dari sekarang harganya bakalan jauh lebih tinggi dari sekarang, ya kenapa kalian harus terlalu pusing kalau kalian membeli di 60.000, 50.000 atau 40.000? Kalian itu bukan traders, teman-teman. Kalau kita bicara dari segi trading, mungkin beda lagi ceritanya. Tapi kalau kita bicara soal investasi, ya time frame kalian harus panjang. Kalian harus lihatnya mungkin di chartnya weekly atau bahkan monthly. Gitu ya. Jadi pada intinya, walaupun kita melihat ada koreksi terus terjadi di Bitcoin, itu kemungkinan besar adalah de-risking menjelang election. Tapi di sisi yang lain, kalau misalnya yang tadi adalah semacam FUD gitu ya, di sisi yang lain kita juga melihat berita positif kembali datang untuk Bitcoin. Kali ini datangnya dari UK, teman-teman. Salah satu pension advisor bernama Cartwright itu menyarankan adanya alokasi sebesar 3%. Dan value-nya kurang lebih 59 juta dolar. Dan itu akan dimasukkan ke portofolio para pensiunan di UK. Jadi kalian harus menelaah lebih jauh, teman-teman. Apa yang sedang terjadi sekarang? Uang-uang institusi telah masuk ke Bitcoin. Salah satu institusi terbesar di dunia bernama BlackRock itu juga sudah mempunyai exposure di Bitcoin. Ada negara yang bahkan secara terang-terangan mengatakan mereka melakukan akumulasi Bitcoin. Orang-orang kaya di dunia yang rata-rata bilioner juga sekarang pro terhadap cryptocurrency, terutama Bitcoin. Sekarang ada advisor pension yang kemudian merasa perlu untuk melakukan alokasi ke Bitcoin. Jadi uang-uang pensiunan yang dikelola oleh asset manager, sekarang itu ada kemungkinan sebagian bakalan ditaruh alokasinya ke dalam bentuk Bitcoin. Nah, selalu ada yang pertama untuk semua hal ya teman-teman.
Perusahaan catwalk ini bisa menjadi salah satu yang pertama kemungkinan di negara-negara besar seperti Eropa dan Amerika yang melakukan hal ini. Dan kalau misalnya nanti ternyata memang performanya baik, ini kemungkinan juga bakalan diikuti oleh berbagai pension fund lainnya. Yang artinya, ini kita kembali membuka keran demand baru untuk Bitcoin. Jadi, harusnya ya teman-teman kalau misalnya melihat dari segi fundamental, ya tidak ada yang terlalu mengkhawatirkan untuk Bitcoin. Justru yang terjadi adalah dari hari ke hari kita melihat adopsi terus-menerus terjadi dan semakin banyak orang yang merasa bahwa Bitcoin adalah menjadi salah satu aset yang kemungkinan bisa dijadikan sebagai alat untuk melakukan investasi. Ya walaupun saya ngerti ya, mungkin beberapa hari terakhir teman-teman merasa, aduh kok kenapa nih harganya bisa terus-menerus mengalami penurunan. Sekali lagi teman-teman, ini adalah fase-fase yang akan sangat volatil. Karena kita tidak hanya akan mendapatkan election US hari ini, tapi kita juga akan mendapatkan Fed interest rate decision hari Jumat dini hari nanti. Sehingga minggu ini akan sangat-sangat volatil, oke? Dan kemungkinan baru akan dimulai hari ini, teman-teman. Atau spesifiknya mungkin malam hari nanti. Ketika pasar saham US juga start untuk buka, kita bakalan lihat reaksi marketnya seperti apa. Karena kan electionnya terjadi sore hari nanti. Dan mungkin nanti malam saya juga akan menemani teman-teman untuk mantau bareng melalui live streaming yang biasanya saya lakukan dengan rutin di channel Altcoin Indonesia. Kalau misalnya kalian mau join, langsung aja subscribe dulu ke channel Altcoin Indonesia. Linknya sudah ada di kolom description box di bawah. Dan hidupkan lonceng notifikasinya supaya ketika saya live streaming teman-teman langsung tahu. Nah, lalu kalau misalnya kita berbicara soal pure price action, teman-teman, apa yang sedang terjadi ke Bitcoin? Nah, sekali lagi, ada satu berita negatif yang mungkin bisa saya sampaikan, adalah bahwa pada akhirnya Bitcoin berhasil untuk dengan sangat meyakinkan closing daily candle di bawah area major trendline ini. Yang membuat sekali lagi, ini memperbesar chance bahwa yang kita lihat di sini adalah sepertinya sebuah fake out, teman-teman. Dan sekarang kita sedang berjuang untuk dapat bertahan di sekitaran area trendline ini. Yang kalau misalnya mampu kita jebol, teman-teman. Ini bukan sebuah sign yang baik ya menurut saya untuk Bitcoin. Dan kita harus bersiap kalau rupanya kita mendapatkan ada sell off yang lumayan signifikan. Dan kalau misalnya keadaannya seperti ini, di mana kita menjelang US election dan juga Fed interest rate decision, maka kalian jangan sampai terkejut kalau misalnya kita akan mendapatkan pergerakan yang sangat liar, modelnya mungkin bakalan zigzag seperti ini, sebelum pada akhirnya kita melihat market stabilize dan kemudian menuju lagi ke arah yang sebetulnya. Jadi kalau bisa teman-teman, saya sangat menyarankan teman-teman untuk tidak membuka posisi terlalu banyak, ataupun kalau bisa jangan membuka posisi sama sekali dalam keadaan seperti ini, terutama menggunakan leverage yang sangat besar, karena ada kemungkinan yang sangat besar kita bisa melihat pergerakan yang zigzag gitu ya, dan itu harusnya akan membuat teman-teman semua, terutama yang merupakan day traders, itu kesulitan untuk bisa maintain posisinya. Nah, in the short term teman-teman, sekali lagi, saya sampaikan di video kemarin bahwa antara kemarin atau hari ini, saya expect akan ada semacam rebound. Sesimpel karena, teman-teman, kita telah 1, 2, 3, 4, 5, 6 candle berturut-turut itu closing dalam keadaan merah. Dan terlebih lagi, kalau misalnya kita lihat di time frame yang kecil, kita juga telah berhasil menyentuh ke area trendline lagi di sini. Dan persis di sana, kita mendapatkan ada rebound, teman-teman. Nah, saya sampaikan juga di video kemarin, salah satu hal yang mungkin bisa saya jadikan sebagai setup untuk long adalah apabila kita berhasil untuk kembali menyentuh ke area trendline di sini dan ada reversal pattern di sana. Nah, kalau misalnya teman-teman sempat memanfaatkan hal tersebut, saya nggak tahu apakah kalian masuk atas dasar inverse head and shoulder di sini, gitu ya, atau mungkin kalian zoom in ke time frame yang kecil untuk mungkin menemukan sebuah pattern di sini. Saya nggak tahu, tapi kalau misalnya kalian berhasil untuk masuk dan sekarang dalam keadaan floating profit, saya mau pesankan untuk segera menggeser stop loss-nya ke arah entry. Jangan ambil resiko terlalu banyak dalam keadaan seperti ini. Oke? Dan di video kemarin juga saya sampaikan bahwa kita wajib mempertahankan area lower trendline ini, teman-teman. Karena jika tidak, kita berpotensi untuk kembali nge-retest ke area major trendline yang ada di sini.
Oke, dan itu telah proses terjadi dan kita sekarang kembali mendapatkan rebound. Nah, kita belum akan bisa mendapatkan rally yang terlalu signifikan, teman-teman, selama kita tidak mampu untuk breakout di atas area trendlining ini. Oke, dan saya rasa kalau misalnya itu sampai terjadi, kalau kita bisa melakukan breakout hari ini atau mungkin besok, kita bisa expect untuk mendapatkan rebound setidaknya ke angka 70-an ribu lagi. Oke, atau bahkan kita bisa kembali nge-retest ke sekitaran area 70.800, dan itu bisa menjadi perpanjangan konsolidasi, teman-teman. Oke, kita bisa membentuk pattern yang cukup besar lagi di sini sebelum pada akhirnya kita kembali rally ke atas. Oke, untuk sementara kita mendapatkan ada lower trendline yang cukup di-respect, yaitu adalah yang ini, gitu ya. Kalau misalnya kita ada mendapatkan beberapa sentuhan juga di arah atas, oke, seperti ini contohnya, maka kemungkinan kita kembali bisa membentuk yang namanya symmetrical triangle, gitu kan. Dan itu bisa berujung kepada breakout ke atas. Dan kita kemudian akan masuk ke fase price discovery. Jadi kita sekarang memang belum valid mendapatkan pattern tersebut karena belum ada sentuhan di upper trend line-nya, baru lower trend line-nya yang terlihat cukup di respect di sini. Dan kalau misalnya kita mau melihat Bitcoin bergerak sedikit lebih tinggi, maka sekali lagi kita perlu untuk bisa breakout di atas area trend line di sini untuk mendapatkan hal tersebut. Jadi in the short term, teman-teman, bias saya rasa akan sedikit condong ke arah bullish gitu ya. Dan kalau misalnya kita mau bergerak jauh lebih tinggi, ini adalah trendline yang harus kita kalahkan. Kenaikan yang kita lihat kali ini, setidak-tidaknya menurut saya akan kembali nge-retest ke sekitaran area 68.700 sampai ke sekitaran area 68.900 yang merupakan area trendline di sana. Nah, kita telah berkali-kali sebenarnya mencoba untuk mampu breakout di atas trendline tersebut, tapi so far belum berhasil, gitu ya. Tapi itu bukan berarti kali ini kita juga akan gagal, karena bisa aja kali ini kita pada akhirnya berhasil untuk breakout di atas area tersebut. Nah, itu bisa mengawali sebuah rally yang cukup signifikan. Tapi dikarenakan kita memang sudah mendapatkan ada inverse head and shoulder juga di sini, teman-teman. Ya kan, ini adalah left shoulder, ini adalah head, ini adalah right shoulder-nya, ini adalah neckline-nya. Kita telah berhasil breakout. Kita bisa aja mendapatkan retest terlebih dahulu, tapi saya expect kita akan melanjutkan kenaikan dari sini, setidaknya menuju ke arah trendline. Nah, senario yang bisa menginvalidasi inverse head and shoulder di sini adalah jika kita sampai berhasil untuk breakdown di bawah area trendline yang ini, atau kurang lebih di bawah 67.400-an, teman-teman. Kalau sampai itu yang terjadi, maka itu bisa menginvalidasi senario inverse head and shoulder-nya. Tapi selain daripada itu, bias saya masih akan tetap stay di arah bullish dikarenakan beberapa alasan yang sudah saya paparkan barusan. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menonton sampai selesai video hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. See you in the next video, guys. Bye-bye.